Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Master dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan di video kali ini saya ingin mereview sebuah mixer dari Yamaha. Ya, ini mixer udah lama banget dan uh, seri mixer yang udah lama tapi masih oke untuk kalian beli. Itu adalah mixer Yamaha MG06X ya. Nah, dan ini merupakan mixer analog yang nggak ada fungsi audio interface seperti mixer-mixer yang kekinian yang sekarang ini. Jadi bisa langsung merekam ke komputer tanpa melalui sound card ya. Tentu ini tidak ada fungsi digital to analog dan analog to digital converter. Dan ini adalah penampakan mixernya, kecil, mungil, dan fiturnya nggak banyak tapi bagus banget. Nah, fiturnya apa aja kita akan bahas ya di video ini. Oke, sekilas mixer ini bentuknya kecil banget dan juga nggak ada knob yang bisa diatur seperti mixer sejutaan pada umumnya. Dan kalau kalian pikir-pikir ya, harga mixer kecil ini originalnya itu sekitar 1,8 sampai 1,9 juta, dan dengan fitur minim ini apa nggak terlalu mahal ya. Tentu kalau dibandingkan dengan kualitasnya, saya sudah coba bandingkan dengan mixer pasar pada umumnya. Nah, sebut saja mungkin kayak mixer Ashley gitu kan. Nah, itu tentu ini jauh lebih bagus hasilnya ya. Dan kita juga tidak repot dengan settingan yang aneh-aneh ya, tidak perlu setting aneh-aneh, udah tancepin yang penting terima beres. Nah, karakter mixer ini seperti itu, jadi tidak banyak settingan yang aneh-aneh sehingga kamu yang pemula atau yang nggak ngerti tentang audio pun juga nggak ribet dengan mikir settingannya. Misalkan di sini contoh saya punya mixer segede ini ya. Nah, berapa channel nih? 1 2 3 4 5 6 channel dengan fitur yang melimpah, ada grafik EQ, ada efek ya kan. Terus ada EQ di per channelnya 3 band, terus kemudian aux-nya 2. Ternyata kualitasnya nggak sebagus mixer Yamaha yang original ya. Jadi preamp-nya cenderung tipis, kurang tebal, terus cenderung noisy dan lain sebagainya. Juga knobnya juga ada yang goyang, ada yang kenceng, ada yang susah diputer, ya macem-macem lah. Nah, di mixer Yamaha, kalau teman-teman tahu itu, Yamaha selalu memberikan build quality yang cukup bagus ya, dimana knobnya itu enak banget diputer, nggak terasa kayak mau copot gitu. Terus seragam, jadi dirasakan seragam. Jadi misalkan yang satu di bawah ini semua, ini diputer rasanya sama, seperti nggak ada perbedaan semacam itu. Nah, sebelum kita masuk tes suaranya ya kan, kita coba review dulu build quality-nya bagaimana sih. Nah, mixer Yamaha ini ya sekilas seperti mixer biasa ya kan, hanya saja kalau dipegang itu rasanya beda ya kan dengan mixer murah pada umumnya, lebih mantep gitu, lebih mantep. Nah, terus kemudian di bagian printingnya atau di bagian kayak mungkin sablonannya ini, markingnya ini terasa lebih rapi, jadi kayak nggak ada yang meleset ataupun nggak ada yang kayak misalignment gitu loh gitu. Jadi nggak ada yang geser, jadi semuanya serba presisi banget ya. Terus dari segi bodinya, bautnya, terus kemudian marking mereknya itu tidak ada yang meleset. Jadi benar-benar diperhatikan quality controlnya dari segi build quality. Terus kemudian knobnya pun juga terasa seperti knob yang bagus gitu. Juga jack-jacknya juga oke semua. Nah, terus kemudian kita lihat di mixer ini ya, yang MG06X yang saya pegang ini, dia hanya memiliki 4 input, di mana 1 dan 2 ini adalah input mono, kemudian 3 dan 4 ini adalah line stereo ya, jadi kanan kiri. Nah, untuk yang 3 ini kiri, yang 4 ini kanan. Nah, dan
di sini jacknya adalah unbalanced, artinya jack yang dipakai adalah jack Akai yang TS/4 tip dan ring TS, bukan yang TRS. Nah kalau yang balance itu biasanya yang TRS, seperti yang di mixer Mackie Pro Effect yang dulu pernah saya review juga itu. Nah terus kemudian apa namanya, di mixer ini ada beberapa fitur ya yang menurut saya ini sudah apa namanya, sudah mumpuni atau sudah cukup untuk kebutuhan kita, mungkin untuk sound system yang kecil-kecilan seperti di rumah atau mungkin di tempat pengajian, terus apa namanya, mungkin untuk sekedar karaoke. Fiturnya apa aja? Nah di sini tentunya di mixer ini yang biasanya paling ditekankan itu adalah masalah preamp ya. Dan preamp dari Yamaha ini adalah preamp D-Pre yang digunakan pada mixer yang MG series ya kan. Dan ini mixernya untuk preampnya cukup tebal, dan mungkin kalau teman-teman sudah pernah nonton video saya yang bahas tentang MG 12XU yang sudah pernah saya review dulu, kualitas preampnya oke banget buat rekaman. Jadi suaranya tebal dan low noise. Nah, jadi tidak seperti preamp Jenik di mana kita membutuhkan kompresor untuk mempertebal suaranya. Nah, terus kemudian setelah preamp, nah mixer ini dilengkapi dengan SPX Digital Multi Effect Processor ya. Nah, di sini sudah ada efeknya dan simple, cuman pakai switch. Nggak ada knob yang kita setting kecuali untuk level efeknya ya, di level effect ini. Nah, di sini sudah terdapat efek reverb dan delay, dan ini sudah cukup banget untuk keperluan atau kebutuhan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus kemudian di bagian input, bagian microphone untuk yang apa namanya, mic 1 atau mungkin LAN 1 dan 2 atau LAN kanan dan kiri. Di sini sudah ada tombol yang berfungsi sebagai, salah satunya adalah pad, dan satunya lagi adalah high pass filter. Nah, pad ini dia mengurangi sekitar 26 desibel. Nah, fungsinya adalah ketika kita apa namanya, kita terdapat input mikrofon dari instrumen yang kenceng ya, seperti kayak misalkan drum misalkan ya kan, atau mungkin alat pukul yang lain, rebana mungkin katakanlah. Nah, dia masuk ke sini, itu kita pad, langsung kita kurangin sekitar 26 desibel. Agar apa? Biar suaranya tidak distorsi atau pecah apabila mungkin pas kenceng-kencengnya mainin instrumen tersebut. Nah, kemudian terdapat juga high pass filter di 80 Hz untuk mengeliminasi frekuensi di bawah 80 Hz. Misalkan kayak suara vokal manusia gitu kan, itu kan startnya kan rata-rata pada umumnya itu di 100 Hz. Nah, yang di bawah 80 Hz ini dieliminasi karena biasanya ada suara noise rumbling, terus noise ruangan, mungkin suara ngung kayak suara AC ya kan, dan lain sebagainya, atau suara angin katakanlah semacam itu. Nah, terus kemudian ada pengaturan gain ya, minimumnya ada di minus 6 atau plus 20, terus kemudian sampai ke plus 64 ya, atau plus 38 tergantung pada inputnya yang dipakai line atau mikrofon. Nah, terus untuk EQ per strip channelnya ini cuma ada dua ya, yaitu high dan low saja ya, dimana untuk high-nya ini apa namanya, cross point-nya ada di 10 kHz, dan untuk low-nya ini ada di 100 Hz ya. Nah, ini sudah cukup banget, mengingat saya dulu pernah bikin video live mixing ya menggunakan Mackie Pro Effect 4 versi 2, itu cuman ada 2 EQ aja, yaitu high dan low, dan itu sudah cukup oke. Nah, jadi kalau untuk orang awam pun juga nggak akan bingung nyari-nyari frekuensi midnya dan lain sebagainya ya. Jadi cukup high dan low. Nah, terus kemudian ada tombol untuk mengaktifkan efek ya kan, untuk mengaktif dan nonaktifkan, dan juga untuk tombol untuk memisah stereo atau mono. Misalkan kita menggunakan 2 input ya kan, terus 2 input ini pengen kita pisah kanan dan kiri, berarti tinggal di
pencet yang stereo gitu. Kalau pengen di tengah ya berarti pencet yang mono. Nah, terus kemudian ada indikator peak ya, indikator peak ini. Jadi ketika terjadi peak ya, sinyal itu menyentuh 0 dB dia akan nyala di sini. Dan terus kemudian juga ada knob level. Nah, di sini modelnya knob semua, nggak ada fader di sini. Nah, terus kemudian mixer ini juga sudah dilengkapi dengan phantom power 48 volt yang tombolnya bisa ditekan di sini untuk mengaktifkan ya. Dipencet klik sini maka akan aktif phantom power di kedua channel, channel 1 dan channel 2. Nah, untuk menggunakan phantom power tentunya teman-teman harus menggunakan jack XLR ya, atau koneksi Canon XLR ya, biar bisa dilewati phantom power. Kalau pakai AK tentu tidak bisa. Nah, terus kemudian di sini ada volume untuk level ini ya, line-nya ya 3 dan 4. Terus kemudian ada level 5 dan 6. Oh, 5 dan 6. Oh, ada 6 channel ternyata. Tadi juga cuman 4, ada 6. Sorry. Saya baru lihat ini. Oke. Terus kemudian ada level efeknya. Jadi setelah efek diaktifkan di sini per channel ya kan, baru diatur seberapa besar efeknya itu akan di mix ya, akan dicampurkan pada suara. Nah, terus kemudian ada level bounce untuk monitoring ya di headphone, terus kemudian level stereo output atau main outputnya, dan tombol power di sini ya. Jadi ada tombol powernya untuk nyalain, terus kemudian ada level meter ya, yang di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6, ada 7 segmen ya kan. Di sini mulai dari -20, 0, +3 sama +6 sampai peak ya. Nah, jadi ada 7 segmen di sini. Nah, untuk outnya sendiri ini ada 4 sampai 5 out ya. Untuk 1 2 ini stereo Canon atau mungkin XLR, terus yang 2 ini AK. Nah, AK-nya ini kurang tahu balance atau unbalance, mungkin nanti perlu saya buka lagi di panduannya ya. Terus kemudian ada bounce ini stereo. Nah, jadi kita bisa menggunakan 4 output ini sekaligus bersamaan ya. Misalkan kita punya 2 power amplifier ya, satu di atas yang pakai SLR, satunya lagi pakai yang AK. Nah, itu bisa, ini sudah saya coba. Dan oke, biar nggak penasaran kita coba dulu ya, apa namanya, mixernya seperti apa sih suaranya. Nah, dan untuk mencobanya kali ini saya akan menggunakan mikrofon Sennheiser E835 ya. Ini insya Allah original, harganya sekitar 2 jutaan. Oke, yuk mari kita coba. Cek 1 2 3, cek testing. Nah, kita sudah menyalakan dan menyambungkan mikrofon ke mixernya, dan ini di mixernya ini saya ambil output di bagian bounce, kemudian saya rekam menggunakan Tascam ini ya. Jadi apa yang saya dengar itu adalah apa yang teman-teman dengarkan di video ini. Jadi kurang lebih sama, dan saya tidak akan mengeditnya, paling cuma naikin gain aja nanti biar bisa terdengar aja di platform YouTube ya. Nah, kita coba ini. Di sini ada fitur ya, padnya apa pengaruhnya ya. Pad tadi kan sudah saya bilang dia untuk mengurangi gain sebesar 26 desibel ya, 26 desibel. Oke. Cek. Nah, ini sudah saya pencet dan suaranya jadi kecil banget ya. Nah, terus kemudian ada namanya high pass filter untuk menghilangkan frekuensi di bawah 80 Hz ya. Cek testing. Oke, jadi suara saya jauh lebih fokus di suara rumblingnya, jadi hilang ya, suara apa namanya, di low frekuensinya jadi berkurang, yang membuat suara kayak saya menjadi lebih clear. Dan di sini ada EQ, yaitu di poin potongnya ada di 10 kHz untuk high-nya, dan untuk low-nya ada di 100 Hz. Kita coba. Ya, ini saya naikkan di high-nya, kemudian saya coba turunkan. Ya, ini saya turunkan high-nya, jadi kurang ya. Kita naikkan lagi.
Ya, dan sekarang kita coba untuk low-nya ya. Cek testing. Nah, ini untuk low-nya kita naikin di 100 Hz. Dan ini saya turunkan ya. Dan kurang lebih suaranya seperti ini. Nah, kemudian kita coba bagaimana untuk cara menyalakan efeknya ya kan. Kita tinggal pencet tombol ini, effects ini. Ya, terus kemudian kita atur knob yang ini, level effect, efek returnnya. Cek testing 1 2 3. Nah, itu cara mengaktifkan efeknya ya kan. Untuk lebih detailnya kita coba nanti kita bikinkan video tersendiri untuk pengoperasian efeknya dan suaranya seperti apa. Dan mungkin untuk reviewnya cukup sekian kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.